Halo sahabat semuanya, ketemu lagi bareng sama kita di Ngobrol bareng artis Karita. Aduh, oke. Sekarang kita menyebut kata artis. Nah, artis itu pernah terkenal, guys. Pernah jadi artis. Orang-orang yang pernah terkenal atau itulah, kalau kayak kita pernah jadi artis, itu tuh pasti artis Karita. Nah, itu pasti ada satu hal yang sudah pasti ini terjadi di orang-orang yang dapat predikat artis, adalah sindrom artis atau star syndrome. Gua harus menanyakan ke kita semuanya, menurut kalian, pada saat kita terkenal atau mungkin sampai sekarang, pernah dan seberapa parah kita mengalami star syndrome? Pertama, pernah apa enggak? Dan kalau pernah, separah apa? Contoh kayak gini nih, kalau gue jujur, gue sudah pasti, karena pada saat kita dikasih popularitas sebegitu besarnya, gila loh. Jadi gini, gue itu pernah mengalami kondisi di mana gue pulang ke Surabaya, tiba-tiba rumah gue dari jalanan dari depan sampai itu penuh sama orang. Kita dikasih popularitas segitu besarnya. Juga kan? Iya, kita dikasih popularitas segitu besarnya sampai kayak misalnya gini, gue pernah yang ini gue sangat inget banget adalah gue pernah ngelewatin sekolah di situ, mereka anak-anaknya pada pulang sekolah dan gue ada di mobil. Gue nengok ke jalanan, ada anak-anak sekolah lagi pada berkerumun, mereka baca tabloid gaul, di belakangnya ada poster gue. Jadi tau gak, gue pernah mengalami masa terkenal itu. Jadi itu tuh kayak gimana ya, kalau menurut gue itu manusiawi pada saat kita dikasih ketenaran sebegitu besarnya. Jadinya tuh kayak psikologi gue tuh jadi ada, dan akhirnya gue ngerti, oh oke, itu tuh star syndrome. Nah, tapi star syndrome terberat yang gue alami dalam kehidupan gue justru adalah pada saat gue akhirnya menjadi susah. Pada saat gue mengalami hidup susah, gue harus, ya udah mau nggak mau gue harus kayak naik Kopaja, gue harus jalan kaki segala macam. Star syndrome terparah gue parno orang tahu gue, jadi gue pakai masker sebelum kita semuanya akhirnya kita semua itu harus pakai masker kemana-mana. Jadi gue separah itu, kayak gue malu. Masa gue artis naik Kopaja, jadi gue pakai ini, gue pakai topi, gue pakai lebay banget gue. Nah, itu juga gue alamin. Gue juga pernah alamin kayak gini. Oke, kalau misalnya emang konteksnya kayaknya ke situ maksudnya. Yes. Karena kita tuh bener-bener semua dari kita tuh ngalamin yang bener-bener ngetop parah ya. Parah banget. Habis. Lu tau gak sih yang di balik itu? Jadi yang bareng-bareng kita alamin aja itu parah banget. Secara mobil goyang itu kan lautan manusia tuh kita ngalamin didorong sana dorong sini. Yang kayak kita lagi udah capek mau kayak apa terus gitu, ada fans gitu ya. Oh iya, tanda tangan semua. Kita dibikinin edisi spesial majalah Hai. Iya, Hai. Dan ini yang terkenal itu loh, terkenal itu, dan ini yang parah itu waktu itu gue udah kayak BTS ya. Kita pernah, iya banget. Jadi kita ngalamin dulu nih ya. Kita tuh ngalamin waktu itu gue mungkin waktu itu sama siapa sih? Waktu itu kita ke salah satu mall, pengen potong rambut I think. Pengen ke salon. Kita pengen ke salon. Dan tau gak sih, itu salon gara-gara kita masuk dan akhirnya seluruh masyarakat di mall itu pada nyamperin di salon itu mall tuh tutup. Yes. Salonnya tuh tutup. Jadi gue bayang orang-orang nih, kalau buat sahabat biar ada gambaran ya, tahu Johnny Andrean kan? Johnny Andrean kan salonnya kan konsepnya memang terbuka, orang bisa ngeliat di dalamnya siapa yang lagi potong rambut. Nah bayangin kita semua itu lagi awalnya potong rambut, krembat segala macam, ngadep ke depan kan, orang bisa ngeliat itu, akhirnya rame ya. Dan itu tuh Pak Eda salon.
Dan itu mungkin sekarang bahkan even Luna Maya aja mungkin nggak ngalamin itu ya kalau misalnya dia jalan-jalan ya. Iya. Zaman Iya. itu tuh karena sesulit itu mungkin ketemu orang tuh nggak bener-bener lu bisa searching di YouTube like now. Jadinya kayak susah banget begitu ketemu tuh kayak oh my god, orang euforianya segila itu. Dan adek gue ngingetin gitu. Waktu itu tuh yang star syndrome itu mungkin gue tuh waktu itu pernah pas di rumah. Adek gue tuh ngajakin makan di tempat yang kita biasa makan. Di tempat gue biasa makan mie ayam kalau nggak salah, gue lupa ya, di rumah. Terus udah gitu gue bilang gue nggak mau, gue malu kalau misalnya gue ke situ nanti ntar tiba-tiba malahan bukan cuma malu, gue takutnya ntar tempat mie ayam itu ditutup lah. Terus gue malu kalau misalnya gue ntar mereka lihat apa namanya dandan gue gimana, gue jelek lah, maksudnya tidak seperti apa yang orang lain bayangkan lah. Jadi gimana ya, jadi benar-benar gue tuh jadi ngerasa kalau misalnya saat itu tuh apakah gue good enough untuk bener-bener dilihat tidak di layar kaca, atau misalnya gue datangnya nggak keren apa gimana gitu ya, maksudnya ada lah masa-masa waktu itu kita tuh ketakutan yang tidak aku aja loh, ternyata karena punya pengalaman yang sama ya, ternyata setelah kita ini ya terus udah gitu kayak ya itu sama sama Diki gitu, begitu pernah juga pakai topi, terus pakai kacamata hitam, apalagi yang akhirnya gue harus kembali ke dunia nyata gitu. Yes. Dan kembali ke dunia nyata yang tiba-tiba gue yang ngangkot lah, bodo amat lah gitu, harus pura-pura bodo amat, padahal sebenarnya di kepala gue tuh tetap ada gengsinya gitu. Gue dan nggak pengen orang lain malah kenal gue gitu. Itu ada tuh, jadi mungkin star syndrome yang kayak begitu, bahwa gue tuh pernah kenal loh gitu. Apakah gue siap orang ngelihat gue tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu? Yang kayak gitu tuh udah nggak gampang sama sekali gitu untuk merubah posisi kita yang tadinya tuh bener-bener terkenal, orang taunya tuh kita tuh begini gitu, tiba-tiba tuh jadi ini gitu kan doang. pengalaman ini tuh terjadi kan pada saat kita setelah selesai ini betul. pada saat Ya, aku maksudnya. operasi, pada waktu aku operasi sedikit di Kelamin banget. Oh my god. Berarti itu mah sebelum lo jadi cewek. Oh, sebelum lo jadi cewek, sebelum dia masuk hati. Jadi dulu Bapak kan namanya si Vera. Dulunya namanya si Ferry. Tuh, Kamu juara satu ya? Si Ferry Avanti namanya. bener ya, aku juara satunya. Jadi kan lagi operasi ini kan ada sedikit tumor jinak lah di bagian dada gini. Nah terus pas operasi kan dokternya apa tuh dengan lampu ya Mi, kalau di ruang operasi itu kan lampunya kan ini, tapi kan aku dibiusnya lokal gitu kan, nggak semuanya gitu. Jadi pas gitu Ya ditanya ngomongin remang-remang ya, Iya, ya pasti harus Masih gitu loh. mungkin di stadium tuh kayaknya. Pakai ring lightnya ada berapa? terus udah gitu ada susternya tuh yang ngomong gini, oh ini ya sekarang udah pensiun ya jadi artis gitu. Jadi ya salah satu perawatnya ada yang ngomong begitu, dan aku juga agak shock juga ya, maksudnya ini kok lagi operasi lagi sakit begini kok dia ngomong kayak gitu kan, maksudnya Itu nggak fair juga iya, sih, itu dia basa-basinya nyawatin ya. Iya. Siapa itu? Gosok ya? iya, tapi aku bilang oh enggak kan, Coba nanti bisa ditulis di komen rumah sakitnya apa. janganlah. Ya pokoknya itu aku nggak ngambil pusing, Yeah. aku ngambil hati. Cuman maksud aku apa ya, kayaknya jangan ngomong kayak begitu, karena kan sebagaimanapun kita pernah melewati Pernah jadi star ya. ya, maksudnya kita pernah melewati sejarah itu bukan karena kita pensiun, bukan karena kita berhenti, kita masih tetap ini kok. Cuman kan masalahnya pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang nggak penting juga sih sebenarnya, nggak perlu diucapkan gini. Apa kabar dengan yang orang-orang yang sudah melegenda legend itu yang sekarang sudah tidak pernah lagi tampil di TV? Apakah kalian juga ngomong yang sama seperti itu gitu loh? Tapi sekarang Ya, kalau gue sih udah mati rasa ya. kalau nggak ada sindrom itu ya. kalau star syndrome yang dibilang Pernah, sama cuman Milica itu pernah. aku juga sangat pernah mengalami. Pada Iya, waktu itu aku betul. pernah jalan ke suatu tempat dan aku pakai topi, waktu itu soto di tempatku, soto Lombok itu akhirnya banyak sekali orang-orang, memang banyak sampai ditutup, bener Mamica juga sama, aku juga ditutup akhirnya sampai udah kewalahan, sampai ada security yang datang untuk ini segala macam. Aduh ini gimana nih, waduh ini siapa, ada yang tanya, ada mungkin yang nggak lihat gitu, ini siapa itu yang dulu di ini yang Ini. Sebenarnya terus sindrom Cinta itu, Luna. tapi sindrom itu terjadi pada saat lu ke soto yang sama Oh, beberapa ke soto tahun juga? enggak, bukan.
sindrom itu terjadi pada saat lu sesuatu yang sama beberapa tahun kemudian dan udah nggak terjadi Jadi lagi gitu. udah nggak ada lagi yang ngeliat lu Iya. udah nggak ada lagi Jadi lo udah nggak start tapi sindrom. dan akhirnya lu tuh Tapi jadi iya. yang nah di situ lah Betul. letak star syndrome pada saat wow gue pernah kesini sampai foto ini iya, gitu iya. sekarang gue kesini gue bukan siapa-siapa Ya, lu udah nggak start dan lu masih akhirnya sindrom. mungkin perasaan kayak begitu apakah kita pernah ngalamin pasti pernah gue Oke, jadi gini, Ngerti nggak? mungkin menariknya gini, kalau ini kasusnya gue nyorotin dari kayak gini nih ya. Oke. Ini berarti secara nggak langsung adalah kesindroman ini yang didukung oleh faktor situasi atau keadaan pada saat itu. Nanti nggak kayak tadi kan mungkin yang kayak lu kayak datang ke satu tempat gitu, akhirnya ditekan kayak gitu. Kalau kayak itu ada. Kalau gue tuh berpikirnya gini loh, star syndrome dalam arti yang kayak gini nih. Lu lagi jadi bintang yang luar biasa banget nih. Lu lagi, lo lagi nomor 1 deh, lo lagi nomor 1 lu paling atas saat itu. Tiba-tiba udah, as a professional lo harus datang jam 6. Callingan lo jam 6. Tiba-tiba lo baru datang setengah 11. Nah, itu juga ada. Iya, makanya makanya itu maksudnya gitu. Maksudnya iya. Masih jadi setar ya. Nah, iya itu dia Oke, maksudnya. oke, Gue oke. tertarik untuk ngerasain itu gitu. Tapi kalau yang Boleh. ya kalau dari gue tuh menarik, maksudnya menelaah yang seperti itu gitu. Nah, yang kayak ya itu lo di jam berapa, lo datang jam berapa, yang kayak gitu. Terus tiba-tiba lo datang udah kayak treatment yang luar biasa, padahal lo ya lo sosok aja gitu. Harusnya lo santai-santai aja gitu, karena ya itu ya maksud gue sih, gue ngerasa star syndrome tuh is to danger man, sebenarnya itu penyakit dunia hiburan, tapi ya gitu, memang itu penyakit yang paling rentan Tapi sama itu benar. Iya. Maksud gue karena gue ngalamin juga tuh kalau yang kayak gitu tuh mungkin ya itulah, mungkin star syndrome waktu itu gue tuh Kayak gitu. gak Iya. star syndrome orang lain. Iya, Jadi iya. pernah gue Sama ditempatkan pada posisi ada bintang lain ya. Ya, Dengan omongan gue ini juga gitu. terwakilkan ya. Iya, Sama bintang dengan lain yang nanti sama. kita berbagi. Bintang lain dan gue gitu ya. Iya, Terus iya. gue tuh tipenya kan mungkin merasa masih Iya. lebih nggak terlalu parah kali star Iya, syndrome-nya iya. ya. Jadinya menurut gue sih waktu itu harusnya ini orang nggak Tapi itu sesok kemarin. itu ya. Iya. Nggak sesok itu Tunggu gitu dulu, dalam tapi iya. job. tapi dulu kan kita kan nggak, maksudnya gini, misalnya jam 11 kita syuting, kita kan dulu dijemput, Bu. Jadi Nggak bukan Ya, cuma syuting kalau maksudnya misalnya kayak- pas kita sudah sendiri gitu Oh, loh. pas Jadi kalau sendiri-sendiri. misalnya udah oh enggak, aku sendiri-sendiri, selalu on time kok, Mas. Iya. misalnya kayak waktu itu gue tuh pernah kerja pernah ada job di Kalimantan. Terus Oh, udah gitu si setar yang ini Kok sama sih, Bu? ya, Jobnya sama, job si setar yang ini agak serambi ya. Serambi. Dia harusnya datang jam berapa, dia tuh maunya naik pesawat yang bener-bener nyampe Ya, eksklusif pas ya. udah bener-bener si itu JR juga kagak ya, padahal kita udah JR dari tadi siang, dia malam-malam datang pluk langsung Enak banget ya. nyenyong ya kan, Nah. langsung menyanyi ya kan. Kalau kita Iya. udah yang udah ngantuk. latihan ngantuk-ngantuk gitu, terus masih nerima tanda tangan orang kalau dia mah harus dikerubungin sama si apa Iya. si siapa Adalah namanya? beberapa bodyguard. Nah kalau kita kan Iya. mungkin waktu itu kayaknya kalau misalnya kita sindromnya parah banget ya sih waktu itu. Iya. Kalau di Kayaknya Enggak enggak kayak gini. Gimana ya? Harusnya sih gini, kalau mau ngomongin masalah parah-parahan gitu, kalau kita Oh, gitu, parah-parahan. sebenarnya harusnya kalau mau ngomongin masalah star syndrome dan menyebut kata-kata parah, harusnya kita sebenarnya harus menghadirkan satu teman kita lagi yang adalah Mawar Afi. Gue sebut nama lu di sini, Mawar. Itu yang nanya-nanya kan. Enggak, tapi gini, gue bisa, gue juga mengomentari, membantu teman-teman karena gini, kalau di kita semua, kita berempat, kita gimana pun juga kita tidak merasakan beban sebagai 3 besar seperti teman-teman kita lainnya. Apalagi kalau kita ngomongin masalah Ferry itu pasti cobaan untuk mengalami star syndrome-nya itu dia yang paling berat dari Iya, perjuangan luar semuanya. biasa pasti. Even kalau misalnya di compare sama angkatan 2 dan ajang lain, dia itu yang paling berat Ya, sebenarnya sekarang kita cobaannya tuh pasti. namanya nggak ada tuh kalau untuk perbandingan gitu, dia yang lebih Iya, dia yang lebih Iya. ini gitu. Nah, Lebih Mawar keras. kan juga 3 besar gitu waktu itu. Memang gue menyebutkan ini karena di komen juga ya udahlah ini udah jadi rahasia umum lah, Iya. orang tahu Mawar zaman dulu pernah ada momen yang dia sampai istilahnya hengkang Ya, dari jadi manajemen, out, ya. yang kayak gitu loh. Nah, kan ada nih. Jadi sebenarnya di kita Berarti tuh kalau ada. dia hengkang dari manajemen, gue juara 3 dong. Oh, iya. Tidak, kan bukan Miss Oh, iya, iya. Universe ya. Ya, jadi kelasnya diturunkan loh. Soalnya gue nanggung, Bo. Oh, Tempatnya. Dia lebih. Sempat habisnya lagi kalau 4. Nggak ada bukan di Cina mah. Tapi bener Tapi loh. Iya. Bener loh.
18 tahun ambinya belum selesai. Masih kompetisi, say. Aduh, kok waktu itu ada loh Bo yang dibahas juga, maksudnya aduh kenapa ya waktu itu kok ada yang nyanyi lagu kupu-kupu, kok yang itu yang harusnya keluar gini-gini. Oke, sorry, jangan Anda, maksudnya Anda. jangan dibahas ya, karena menurut saya sih itu polling SMS. Menurut Anda waktu Smile keluar yang dihancurin namanya siapa? Saya. Katanya gue paling jelek, katanya harusnya gue yang keluar. Hello, dibacain itu komennya di Facebook. Itu pilihan kalian, sahabat, itu pilihan kalian semuanya, guys. Hati-hati ya. Oke, kita kembali ke topik. Kita kembali ke topik Star Syndrome. Nah, berarti kan gitu ya. Berarti walaupun kita nggak juara satu ataupun kita nggak 3 besar, ya, tapi masing-masing. Iya benar. Masing-masing dari kita sebenarnya pernah gitu. Maksudnya ya itu tuh manusiawi banget pada saat kalian dicoba sama ketenaran itu tuh mengikuti lah. Sampai butuh berapa tahun loh? Iya. Kalau gue pribadi tuh gue butuh berapa tahun? Baru turun keluar pesawat, inget Bali, Makassar, itu keluar pesawat tuh, Paris Hilton ya, iya, orang tuh udah kayak lautan manusia. Iya, memang bener-bener iya orang sih. tuh sampai bis yang untuk bawa kita dari apa tuh tangga turun pesawat tuh apaan tuh nama bahasa bandaranya tuh. Iya. Terus ke tempat kita Masih mau tunggu ngambil kargo, ngambil barang apa masih Iya. ada barang itu ya. Itu tuh lautan manusia, itu benar-benar sampai kita tuh bisnya aja Sampai nggak itu bisa jalan. digebuk-gebuk Murah rai clean, nggak clean, anak-anak ini nggak turun. Iya, Itu sih yang Creepy. itu sih yang waktu yang kita di Makassar Yes. berdua kan Iya. di Tapi mall tuh betul, kayak betul. lautan manusia sampai harusnya Sampai kita semua mau itu. Iya, ambil nggak jadi. betul. Tapi gini, kita kalau menurut gue pribadi ya, yang tadi Smile juga, gue menarik banget yang tadi Smile sebutin. Star Syndrome itu kan ada macam-macam ya. Kalau gue sebagian dari kita lebih Sabar ke ya, Den. iya, lebih ke Jorin sama Esther. iya, lebih ke kalau kita kan lebih ke kayak kita ngerasa malu karena kita gagal, karena kita dulu jadi kita lebay gitu. Nah, ada juga Star Syndrome bentuknya yang memang jadi berubah nih attitude-nya dari yang tadinya mungkin dari yang tadinya anak kalem, anak baik, Iya, tiba-tiba iya. dihantam ketenaran segitu besarnya akhirnya Akhirnya jadi jadi wow. I am, ya. Sudah berarti itu ya, jadi sahabat semuanya jadi tahu ya, Star Syndrome itu tuh bisa separah apa, bisa segimana Iya. merubah karakter orang, merubah attitude orang, jadi gitu. Dan kita udah menjelaskan dari point of view-nya kita, makanya semoga ini juga menjadi pelajaran nih buat sahabat-sahabat semuanya yang nonton. Siapa tahu nantinya kalian akan mendapatkan rezeki, mendapatkan berkah, mengalami Iya, iya. mengalami ketenaran. Ada jalan biar yang tahu lain nih, ya. biar tahu nih kalau ada nih, gue bisa sebut ini penyakit gitu. Kalau ada penyakit Iya. namanya Star Syndrome yang akan mengikuti, jadi mungkin sudah bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Atau kalau ada teman-teman yang nonton yang sekarang lagi mendapatkan Iya. rezeki, popularitas segala macam, mungkin juga ini siapa tahu bisa menjadikan pelajaran dan bisa Pelajaran. menyadarkan kita sekalian gitu loh. Ya terus mungkin gue mau ngingetin kalau misalnya tadi kita nyebutin nama teman-teman kita, nyebutin maksudnya sebagai perwakilan kita tuh sebagai perwakilan dari teman-teman kita mungkin ya, karena bukannya kita cuma mau ngebawa orang dalam obrolan ini, Iya. tapi maksudnya karena mungkin kita kenal mereka Iya, juga. betul. Dan kalau misalnya kita bawa nama-nama orang yang mungkin dengan jangan nontonnya tuh jangan sepotong-sepotong, udah tonton semuanya biar maksudnya Iya. biar ketahuan sebenarnya kita omongannya mau arahnya kemana. Yes. Biar nggak ada salah-salah kaprah. Gitu kan? Ya. Gitu. Iya. Oke, Gitu. begitu kalau gitu kita sudahi dulu. Kayak seru nih, durasinya panjang nih. Karena ini ngomongin Star Syndrome nih gila, ini dalam banget nih kita semuanya Kan nih ya. memang perlu dibahas yang Betul. belum tahu kan, karena Betul, suka betul. bertanya-tanya kenapa sih gini, kenapa gini, Iya. si Smile kenapa gini, nggak pernah eye contact kalau ngobrol atau apa gitu. Itu ngomong, Bahas komenan ya. iya, gua harus balas komenan itu, dan kalian juga jangan salah berprasangka yang lain-lain. Kasihan juga gitu, karena kan menurut aku sih nggak masalah, karena dia lagi pegangin handphone dan orang kan mau bagaimana ini kalau misalnya ini kan bisa miring begini kan ya kan. Nggak apa-apa, itu dia suka Mbak Vini. Nah, ya, itu sebenarnya kalau banyak Dia kontroversi, suka. udah itu membuktikan Oke, bahwa baiklah. itu membuktikan bahwa sebenarnya megangin handphone berarti kita tuh belum ada asisten, jadi kita belum Iya, Star Syndrome. iya. Dia Belum aja ya. dia suka Megangin dia mau sendiri. emang dia pengen
jadi artis kontroversi nantinya. Dia lagi mempersiapkan diri buat ikut Miss Queen Indonesia ya. Nah, dia mau ikut The Voice. Oh, iya. Ya wes kalau gitu guys. Pokoknya sahabat jangan lupa untuk selalu nonton 12 sahabat official. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Di share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya. Nyalain juga loncengnya. Untuk kali ini kita pamit dari Ngobrol Boy.